Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Anissa Putri Wayuni. Di sini kita akan membahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari seperti makan, mandi, beraktivitas dan lainnya, kita seringkali menghasilkan sampah. Sama halnya dengan sampah di lingkungan kita, apabila sisa metabolisme ini yang ada dalam tubuh kita, yang merupakan sampah di dalam tubuh kita ini tidak dikeluarkan, itu akan menimbulkan banyak masalah. Atau bahkan bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir karena tersumbatnya saluran-saluran air di daerah-daerah sekitar rumah kita. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan tubuh kita sendiri? Bukankah kita tahu kalau di dalam tubuh kita itu terjadi proses kehidupan juga? Berarti di dalam tubuh kita juga menghasilkan sampah. Dalam istilah biologinya itu disebut sebagai sisa metabolisme. Karena kenapa? Karena sifat sisa metabolisme ini bersifat racun bagi tubuh kita, sehingga akan memungkinkan memunculkan berbagai penyakit akibat penumpukan sisa metabolisme ini. Nah, kalau demikian, lalu dalam bentuk apa sisa metabolisme ini dikeluarkan dari dalam tubuh kita? Dan organ tubuh bagian mana saja yang berperan dalam pengeluaran sisa metabolisme ini? Serta bagaimana proses dari pengeluaran sisa metabolisme ini? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Untuk itu, mari kita sama-sama simak materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Teman-teman mungkin sudah tahu apa itu ekskresi? Ya, benar sekali. Ekskresi merupakan suatu proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Lalu, apa bedanya dengan sekresi dan defekasi? Kalau sekresi merupakan suatu proses pengeluaran sebuah sekret atau zat hasil metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya seperti hormon, air mata, enzim, sebum, dan organ penghasilnya ini berupa kelenjar. Sedangkan defekasi itu merupakan suatu eliminasi feses sebagai hasil akhir pemrosesan sisa makanan dalam tubuh kita. Organ yang berperan dalam defekasi itu adalah usus besar. Berbicara tentang sistem organ, berarti sistem ekskresi terdiri beberapa organ. Yang pertama itu adalah paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Di mana paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air, hati mengekskresikan bilirubin dan urea, kulit mengekskresikan keringat, dan ginjal mengekskresikan urin. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Organ yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah yang prosesnya terjadi di alveolus. Nah, oleh sebab itu paru-paru berfungsi untuk mengekskresikan karbon dioksida yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh melalui saluran pernafasan. Selanjutnya adalah hati. Di sini hati memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama sebagai ekskresi, hati mengekskresikan urea dan amonia. Yang mana urea dan amonia ini akan dikeluarkan bersamaan dengan urin nanti. Lalu hati juga berfungsi untuk mensekresikan empedu, yang mana empedu ini akan bermanfaat dalam proses pencernaan di usus halus. Selanjutnya, hati juga merupakan tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A yang bermanfaat untuk tubuh. Selanjutnya, hati juga merupakan tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, yang mana glikogen ini apabila tubuh membutuhkan asupan glukosa, maka tubuh akan mengurai glikogen ini membentuk glukosa kembali, sehingga glukosa bisa digunakan oleh tubuh. Hati juga bermanfaat sebagai tempat pembentukan sel darah merah, protrombin, dan fibrinogen. Protrombin dan fibrinogen ini bermanfaat untuk pembekuan darah apabila terjadi luka.
Dan selanjutnya fungsi hati yang terakhir adalah sebagai penetral racun. Yang ketiga adalah kulit. Kulit memiliki manfaat sebagai tempat mengekskresikannya keringat melalui pori-pori. Lalu, kulit juga merupakan dari gangguan fisik dan mengatur suhu badan. Kulit juga berperan sebagai tempat penyimpanan kelebihan lemak, tempat pembentukan vitamin B, dan sebagai indah praba bagi manusia. Berikut ini adalah struktur kulit. Jadi kulit memiliki 3 lapisan, yang teratas adalah epidermis dan bagian yang tebal atau jangat disebut dermis, yang paling bawah adalah hipodermis. Pada kulit juga terdapat yang namanya pembuluh darah, lalu serabut saraf sehingga kulit bermanfaat untuk alat peraba bagi kita. Selanjutnya adalah kelenjar keringat untuk mengekskresikan keringat, lalu ada yang disebut dengan akar rambut. Lalu yang selanjutnya adalah kelenjar minyak yang menghasilkan minyak. Selanjutnya adalah kapiler darah dan helairan. Organ yang terakhir adalah ginjal. Ginjal juga memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita, yang sering kita kenal dengan istilah alat pencuci darah. Fungsi dari ginjal yang pertama adalah untuk mengekskresikan sisa zat organik dan racun hasil dari penyaringan darah dalam bentuk urin, lalu mengatur keseimbangan konsentrasi ion dan asam basa dalam tubuh, menjaga tekanan darah, mengatur produksi sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang, mengendalikan konsentrasi nutrisi darah, dan mengubah vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif. Berikut adalah struktur dari ginjal, di mana pada ginjal itu terdapat pembuluh darah arteri dan vena. Arteri berfungsi membawa darah menuju ginjal untuk disaring, lalu hasil penyaringan akan dibawa oleh pembuluh darah vena. Nah, di sini juga terdapat korteks dan medula, di mana di antara korteks dan medula itu terdapat yang namanya nefron. Di sini terjadi proses penyaringan darah. Lalu adalah kapsul fibrous atau fibrosa sebagai pembungkus ginjal dan menjaga ginjal. Lalu ada calyx merupakan tempat pengumpulan urin dari tubulus collectivus yang nanti akan dibawa menuju pelvis renalis. Dari pelvis renalis ini urin akan dibawa menuju ureter lalu ke kantong kemih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses urinisasi atau proses pembentukan urin hasil dari penyaringan darah menjadi urin. Tahap yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi disebut sebagai tahap penyaringan darah. Ini terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah ke glomerulus itu akan disaring menuju ke kapsul Bowman dan dihasilkanlah yang namanya urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap ini terjadi di tubulus contractus proximal hingga ke lekung Henle. Pada tahap ini dihasilkan yang namanya urin sekunder. Tahap yang terakhir adalah tahap augmentasi atau pengumpulan. Tahap ini terjadi di tubulus contractus distal dan tubulus collectivus. Di sini dihasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya akan dibawa ke tubulus collectivus menuju ke calyx dan nanti akan terkumpul di pelvis menuju ureter. Teman-teman juga bisa lihat ringkasan dari tahap atau proses urinisasi pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem ekskresi. Di sini kita ambil contoh yang terjadi pada ginjal. Ada diabetes, ada albuminuria, ada gagal ginjal atau anuria, ada nefritis, uremia, dan batu ginjal. Diabetes itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Diabetes mellitus itu diakibatkan karena pankreas yang tidak mampu menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon insulin di sini adalah untuk mengatur kadar gula di dalam darah. Nah, apabila pankreas tidak mampu menghasilkan hormon insulin, akibatnya darah akan mengandung gula yang lebih banyak atau tidak pada kadar normalnya, sehingga urin yang dihasilkan ini mengandung glukosa. Sedangkan diabetes insipidus itu merupakan gangguan produksi hormon antidiuretik.
sehingga urin yang dihasilkan dalam keadaan encer dan berlebih. Selanjutnya adalah albuminuria. Albuminuria ini diakibatkan karena glomerulus yang gagal melakukan penyaringan protein. Lalu gagal ginjal atau anuria. Anuria ini disebabkan karena ginjal yang rusak sehingga tidak mampu menyaring darah dan menghasilkan urin. Selanjutnya adalah nefritis atau radang nefron yang diakibatkan karena infeksi oleh bakteri Streptococcus. Lalu ada yang disebut dengan uremia. Uremia ini adalah kondisi di mana darah mengandung banyak sekali urea. Ini dikarenakan ginjal yang gagal membuang urea keluar dari tubuh. Dan yang terakhir di sini adalah batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan karena adanya endapan senyawa kalsium dan asam urat pada rongga ginjal atau kantung kemih. Oke, itulah tadi materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Harapannya setelah kita mempelajari materi ini, kita lebih bisa menjaga dan bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Oke, demikian saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.